Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Nestia dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Administrasi Pendidikan dengan NIM 22002245. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai public relationship secara konseptual. Memahami public relationship secara konseptual ini ada beberapa hal yang harus dikuasai dan dipelajari tentunya. Yang pertama, marketing. Marketing ini istilahnya pada zaman sekarang adalah permasalahan tentang pemasaran atau bahkan sebuah proses yang membuat orang tertarik baik dari barang ataupun jasa dari suatu perusahaan atau organisasi kepada kita untuk proses jangka lebih panjang. Dengan proses marketing itu sendiri melalui tahap-tahap, mulai dari penjualan produk-produk, distribusi, serta penjualan kepada masyarakat di luar organisasi. Marketing itu sendiri fokusnya kepada meyakinkan orang lain atau konsumen dan bagaimana produk itu dapat terjual dan habis serta banyak peminatnya di kalangan masyarakat ataupun di luar dari organisasi. Yang kedua, advertising ataupun pesan atau kesan. Kalau dilihat dari istilahnya, advertising ini disebut sebagai materi pesan sebuah komunikasi dan bentuk komunikasi itu sendiri di sebuah lembaga atau perusahaan ataupun organisasi, atau bisa juga seseorang kepada masyarakat, namun penyajiannya berupa materi atau pesan ini bukan dari melalui media massa dengan menggunakan bahasa yang bersifat persuasif. Karena advertising itu sendiri juga bisa disebut sebagai jasa periklanan. Dengan tujuan utama advertising ini untuk memperoleh atau mempromosikan sebuah produk, barang atau jasa yang sedang dijual oleh suatu perusahaan atau organisasi. Jadi advertising ini untuk menarik minat pembeli atau konsumen agar dapat membeli atau menggunakan barang yang dijual oleh satu perusahaan dan organisasi. Menggunakan advertising atau jasa penjualan, jasa periklanan ini membentuk minat serta keinginan para konsumen agar dapat tertarik pada produk yang akan dijualkan. Selanjutnya yaitu branding. Branding ini sendiri yaitu kalau kita istilahkan di sekarang yaitu brand, misalnya kayak Wardah atau segala macam. Dan branding itu sendiri adalah sudah berkembang dari yang hanya sekedar merek atau nama dagang suatu produk atau barang atau jasa. Kini suatu perusahaan berkaitan dengan kasat mata, bukan hanya sekadar nama barang atau merek, tapi satu perusahaan yang berkaitan dengan kasat mata dari merek itu sendiri seperti nama barang, logo, ataupun hal-hal yang diperlukan pada branding. Dan untuk secara berkembangnya masa dan zaman, maka branding ini saat sekarang menjadi berkembang menjadi sebuah citra kredibilitas, suatu karakter kesan yang presisi serta memberikan tanggapan di benak konsumen. Contohnya pada sebuah iklan tadi, dapat kita konsumen melihat merek atau dagang, merek atau logo di produknya yang memiliki daya produktif dan
dan kreatif dapat memicu minat pembelinya. Serta branding ini tidak hanya logo, nama barang, tahun atau segala macam, bukan. Karena branding ini seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman, memiliki citra khas kredibilitas yang lebih serta memiliki kesan persepsi dan tanggapan para konsumen itu. Dan tidak hanya sebatas logo atau hal-hal segala macam. Karena di branding ini yang diuji itu kreativitas pada suatu perusahaan atau lembaga. Yang keempat yaitu mengenai public relationship itu sendiri. Public relationship itu sendiri yaitu sebuah kata atau cara berbicara kepada masyarakat untuk tertarik kepada barang dan jasa yang kita tawarkan untuk dapat menarik pelanggan atau konsumen serta menginginkan barang yang kita jual dan memiliki cara pandang agar dapat memilih barang kita tersebut dan tidak berlain pada produksi lain dan memiliki kesan tersendiri pastinya. Di dalam public relationship sendiri memiliki konsumen. Di dalam konsep umum public relationship perlu diketahui bahwasanya ada satu proses yang sangat terkenal dari Marston yang mendedikasikan Fustin yang diberi nama RAGE. RAGE itu sendiri merupakan singkatan kata dengan kata R yaitu research. Riset ini merupakan penelitian utama untuk menentukan data-data yang akurat dari suatu produk atau jasa yang kita buat sendiri di suatu lembaga. Riset ini perlu dilakukan untuk mengetahui kebenaran tentang suatu barang tersebut. Action itu sendiri yaitu perkataan atau tanggapan serta komunikasi melalui para konsumen kita. Yang ketiga communication. Sama dengan action tadi, communication itu adalah pandainya berkomunikasi dengan lawan bicara yang mungkin minat atau bertanya-tanya melalui produk yang kita kembangkan atau yang kita jual kepada konsumen. Evaluation yaitu evaluasi terhadap produk-produk yang telah dipasarkan, apakah mulai dari produksinya bagus ataupun barang dan kualitasnya terjangkau bagus, serta evaluasi bagaimana pemasaran di luar organisasi, apakah banyak minatnya, serta bagaimana kesan dari pengunjung atau konsumen terhadap produk yang kita miliki. Jadi public relationship ini penting dipelajari pada jurusan administrasi pendidikan agar dapat membedakan dan mengetahui bagaimana cara komunikasi, bagaimana cara menanggapi suatu perkataan ataupun hal segala macam yang melibatkan sosial agar dapat membentuk citra jiwa yang kuat dan tidak berandai-andai ataupun tidak memberikan tanggapan yang kurang menyenangkan, serta dapat membentuk karakter dan jiwa yang kuat untuk kedepannya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata atau perkataan yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.